Shalom, perkenalkan nama saya Aris Pulung, NIM 220119014. Saya dari program studi pendidikan fisika. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi fisika tentang suhu dan perubahannya. Yang pertama akan saya bahas adalah apakah definisi dari suhu. Nah, definisi suhu. Suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Suhu tidak sama dengan panas. Yang disebut dengan panas adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Ketika suhu rendah, berarti tingkat energi panas suatu benda rendah. Ketika suhu tinggi, berarti tingkat energi panas suatu benda tinggi. Lalu, apakah alat yang dipakai untuk mengukur suhu? Nah, alat yang dipakai untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer berasal dari kata Latin thermo, yang artinya panas, dan meter yang artinya suhu. Sehingga, termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Lalu, bagaimanakah prinsip kerja termometer? Jadi, termometer bekerja dengan menggunakan prinsip dari sifat termometrik, zat, yaitu volume zat akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Nah, ketika suhu benda tinggi, energi panas menyebabkan molekul zat cair bergerak menjauh, sehingga jarak molekul menjadi renggang dan volume zat bertambah. Tetapi massa tetap. Dengan demikian, cair di bola tabung akan mengembang dan cairan yang tipis akan naik secara kapler. Saat temperatur turun, maka cairan akan mengerut dan cairan yang tipis di tabung akan bergerak kembali turun. Lalu, bagaimana kita bisa menentukan pengukuran dari termometer? Nah, jadi kita bisa menentukan pengukuran dari termometer karena di dalam termometer terdapat zat cair yang digunakan sebagai penunjuk skalanya. Ada dua macam zat yang umumnya digunakan sebagai zat cair pengisi termometer, yaitu air raksa dan alkohol. Apakah perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, sehingga mudah dilihat karena mengkilap. Yang kedua, air raksa cepat menyerap panas dari suatu benda yang sedang diukur. Kemudian, yang ketiga, air raksa jangkauan suhunya cukup lebar, yaitu pada titik beku minusnya 40 derajat Celcius dan titik didihnya adalah 36 derajat Celcius. Yang keempat, volume air raksa akan berubah secara temperatur. Sedangkan keuntungan yang diperoleh jika menggunakan alkohol sebagai zat cair pengisi termometer adalah yang pertama, karena harganya murah. Yang kedua, lebih teliti. Untuk kenaikan suhu yang kecil, alkohol mengalami perubahan yang besar. Yang ketiga, dapat mengukur suhu yang sangat rendah, karena titik beku alkohol adalah minus 30 derajat Celcius. Namun kerugiannya apabila alkohol sebagai zat cair pengisi termometer adalah yang pertama, alkohol membasahi dinding kaca. Kemudian yang kedua, titik didihnya rendah, yaitu 78 derajat Celcius. Dan yang terakhir, alkohol tidak berwarna, sehingga perlu pewarna agar dapat dilihat untuk mengukur skalanya. Lalu, mengapa bukan air yang digunakan sebagai zat pengisi termometer? Nah, hal ini dikarenakan karena air memiliki sifat yang disebut dengan sifat anomali air. Berdasarkan sifat anomali air,
sebagian besar zat akan memuai jika dipanaskan. Namun sebaliknya, saat suhu 0 derajat sampai dengan 4 derajat Celcius, justru mengalami penyusutan. Dengan demikian, air tidak digunakan sebagai zat pengisi termometer. Nah, salah satu akibat dari sifat anomali air adalah terjadi ketika pada musim dingin. Saat musim dingin tiba, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya saja, sedangkan di bagian bawah permukaan air, sungai atau laut tidak membeku, sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Berdasarkan bahan penyusunnya, ada 5 jenis termometer. Yang pertama adalah termometer zat cair, yang kedua termometer zat padat, yang ketiga termometer kristal cair, yang keempat termometer gas, yang kelima termometer digital. Selanjutnya adalah perubahan benda akibat pengaruh suhu. Bagian pertama, pemuaian zat padat. Jika suatu benda padat dipanaskan, benda tersebut akan memuai ke segala arah. Dengan kata lain, ukuran panjang, luas, dan volume benda bertambah. Poin A, pemuaian panjang. Sebelum benda padat yang berbentuk persegi panjang dengan luas penampang yang kecil dipanaskan, benda padat memiliki panjang awal L0, temperatur awal T0, dan koefisien muai panjang benda alfa. Sesudah dipanaskan, benda tersebut hanya mengalami pemuaian panjang, sehingga benda tersebut memiliki panjang akhir L dan temperatur akhir T, maka benda tersebut mengalami perubahan panjang delta L dan perubahan temperatur delta T. Jadi, dari persamaan kedua pemuaian panjang adalah delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Poin B, pemuaian luas. Sebelum suatu benda padat yang berbentuk persegi panjang dengan luas penampang yang besar dipanaskan, benda padat memiliki luas awal A0, temperatur awal T0, dan koefisien muai luas beta. Sesudah dipanaskan, benda tersebut mengalami pemuaian luas, sehingga benda tersebut memiliki luas akhir A dan temperatur akhir T. Maka benda tersebut mengalami perubahan luas delta A dan perubahan temperatur delta T. Jadi, persamaan pada pemuaian luas adalah delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Kemudian poin C, pemuaian volume. Sebelum suatu benda padat dipanaskan, benda tersebut mengalami volume awal F0, temperatur awal T0, dan koefisien muai volume benda gamma. Sesudah dipanaskan, benda tersebut mengalami pemuaian volume, sehingga benda tersebut memiliki volume akhir V dan temperatur akhir T. Maka benda tersebut mengalami perubahan volume delta V dan temperatur delta T. Jadi persamaan pada kedua pemuaian volume adalah delta V sama dengan
gamma dikali V0 dikali T. Nah, pengaruh dari perubahan suhu adalah terjadinya pemuaian. Pemuaian dapat terjadi pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Koefisien muai panjang atau alfa merupakan bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan panjang suatu benda atau zat jika mengalami kenaikan temperatur. Koefisien muai luas atau beta merupakan bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan luas suatu benda atau zat jika mengalami kenaikan temperatur. Koefisien volume atau gamma merupakan bilangan yang menunjukkan ukuran pertambahan volume suatu benda atau zat jika mengalami kenaikan temperatur. Nah, nilai dari koefisien muai panjang, koefisien muai luas, dan koefisien muai volume tergantung pada material atau bahan dari suatu benda. Koefisien muai luas sama dengan 2 dikali muai koefisien panjang, sedangkan koefisien muai volume sama dengan 3 dikali koefisien muai panjang. Yang kedua adalah pemuaian zat cair. Di sini, zat cair tidak memiliki muai panjang dan juga muai luas, tetapi hanya memiliki muai volume. Persamaan muai zat cair sama dengan persamaan pemuaian volume zat padat, yaitu pemuaian volume zat cair lebih besar daripada pemuaian volume zat padat dengan kenaikan suhu yang sama. Yang ketiga adalah pemuaian zat gas. Dalam pemuaian ini, alat dan bahan yang digunakan adalah sebuah ember atau baskom, air panas, botol, dan balon mainan. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan mulut balon mainan yang belum ditiup ke dalam mulut botol. Yang kedua, mengisi air panas ke dalam ember dan baskom. Kemudian, mencelupkan bagian bawah botol ke dalam ember atau baskom yang berisi air panas tersebut. Pada saat itu, balon akan mengembang akibat pemuaian. Langkah terakhir, angkat kembali botol yang telah dicelupkan ke dalam ember. Kemudian, siram bagian bawah botol dengan air keran. Pada saat itu, balon akan kembali mengempis akibat menyusutnya udara. Nah, kesimpulan dari pemuaian gas ini adalah ketika bagian bawah botol dimasukkan ke dalam ember atau baskom air panas, udara dalam botol akan dimuai. Hal ini yang menyebabkan balon mengembang. Sedangkan ketika bagian bawah botol disiram dengan air keran, suhu dan udaranya akan berkurang sehingga udara menyusut dan menyebabkan balon mengempis. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa udara termasuk gas akan memuai jika dipanaskan. Kemudian contoh soal. Pada suhu 0 derajat Celcius, panjang batang besi 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius dan panjang besi menjadi 200,24 cm, tentukan koefisien muai panjang besi tersebut. Penyelesaiannya adalah diketahui delta L sama dengan LT min L0 atau L akhir dikurang L awal, yaitu sama dengan 200,24 dikurang 200 cm sama dengan 0,24 cm. L awalnya adalah 200 cm,
sedangkan delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah alfa atau koefisien muai panjang dari besi. Jawab. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T, sehingga diperoleh rumus alfa sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T, yaitu sama dengan 0,24 cm dibagi 200 cm dikali 100 derajat Celcius, sehingga diperoleh 1,2 kali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius. Jadi koefisien muai panjang besi adalah 1,2 dikali 10 pangkat minus 5 derajat Celcius. Nah, dari materi yang telah kita bahas ini, maka dapat disimpulkan bahwa suhu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Berdasarkan bahan yang digunakan, terdiri dari 5 jenis, yaitu antara lain termometer zat cair, termometer zat padat, termometer zat gas, termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer digital. Skala termometer terbagi menjadi 4 macam, yaitu antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Peristiwa perubahan benda akibat pengaruh suhu, contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh peristiwa pemuaian. Nah, demikian materi ini saya bawakan. Atas waktu dan kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih.